Ketika saya ajak jamaah berdoa istiqomah, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin. Ada satu bapak-bapak yang diam aja. Loh, bapak kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat Pak Ustaz. Rupanya nama istrinya Siti Istiqomah. Orang yang istiqomah itu, wa in hurriqta au qutti'ta, walaupun kau dibakar, walaupun kau dipotong-potong, tak berubah sedikit pun. Sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Ini banyak orang ketika susah la ilaha illallah, sholatnya ke masjid sampai 6 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, ke masjid. Begitu rezeki mulai lancar, mulai ketemu seminggu sekali sholat Jumat, makin lancar, sholat Idul Fitri pun masbuk ketinggalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu istiqomah ini yang paling sulit. Makanya ketika ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, berikanlah aku pesan satu saja ya Rasulullah. Jangan kau berikan panjang-panjang, pendek saja pesannya. Kalau sudah kau pegang ini, aku akan mati dalam ini dan tidak kutanya kepada orang lain. Apa kata Nabi? Satu saja. Qul amantu billah tsumastaqim. Istiqomahlah. Sebelum duduk jadi anggota dewan istiqomah, setelah duduk istiqomah. Sebelum sukses istiqomah, setelah sukses istiqomah. Sebelum dapat jabatan istiqomah, setelah dapat jabatan istiqomah. Sampai akhirnya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itulah istiqomah itu. Makanya saya dimanapun saya ceramah selalu saya minta doa. Jamaah, doakan Ustadz Somad supaya istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, kata jamaah. Jangan sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk istiqomah ini bagaimana sih caranya Pak Ustadz? Sering-sering ngelihat orang sakit. Insya Allah kalau selalu nengok orang sakit itu istiqomah. Itu jurus itu saya amalkan sendiri, saya temukan sendiri, saya amalkan sendiri. Saya dalam sebulan itu mesti ada ke rumah sakit, melihat jamaah atau melihat dokter, atau nggak ada pasien saya datang aja sendiri. Ditanya sama security, mau kemana Pak Ustadz? Nggak ada, nengok orang sakit aja. Bapak Ibu pun pulang dari sini nanti takut Pak Ustadz nengok orang sakit nanti ada yang kena COVID, ya tetap ikut protokol kesehatan. Kalau dia itu kena pasti ada karantina khusus, tidak akan mungkin dibebaskan oleh rumah sakit. Maka melihat orang sakit itu baru kita sadar. Sudah berapa lama terbaring di sini Bu? Sudah 4 bulan Pak Ustadz. Sakitnya apa? Sakitnya ini adalah mesin cuci darah sebesar kulkas di samping, darah keluar, pakai selang masuk ke dalam, dibersihkan di dalam, masuk lagi ke dalam. Sekali cuci berapa lama Bu? 5 jam paling cepat Pak Ustadz. Berapa lama di sininya? 5 jam Pak Ustadz. Sakitnya lagi, uangnya lagi, sekali cuci 2,5 juta, seminggu 4 kali, 10 juta habis untuk itu. Barulah sadar kita bahwa selama ini buah pinggang kita ini gratis. Barulah kita sadar paru-paru kita ini free. Barulah kita sadar berapa nikmat besar Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa masih kau dustakan nikmatmu? Sekali-sekali datang ke ruang ICU, lihat bagaimana kondisi saudara kita di sana, barulah kita sadar. Tapi kalau menjenguk orang sakit ini jangan terlalu jujur. Nanti nengok orang sakit, alhamdulillah saya nggak seperti ini. Oh jangan. Gimana pendapat Ustadz dengan sakit saya ini Pak Ustadz? Memangnya kenapa Pak? Kata dokter saya ini sudah diponis, katanya umur saya tinggal 2 pekan lagi Pak Ustadz. Jangan percaya, umur kuasa Allah SWT. Di sana rumah sakit yang satu lagi ada pasien yang sudah diponis, katanya 2 bulan mati, sudah 2 tahun nggak mati-mati, malah dokter tuh mati duluan. Bangkitkan semangat dia, kuatkan. Jangan malah kita membuat dia down, drop dan jatuh. Gimana pendapat Ustadz tentang sakit saya ini Pak Ustadz? Kalau ngelihat nih nampaknya nggak sampai hari Jumat gol. Jangan, bangkitkan semangat dia. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya sampai, orang tidak akan mati. Itu janji Allah. Jadi kalau ada orang mati berarti sudah 2, rezekinya penuh, ajalnya sampai. Bro, bolak-balik orang bertanya saya, Ustadz makanannya apa? Biasa makan nasi. Ustadz minumannya apa? Biasa air putih. Saya tahu pertanyaan dia itu, kenapa Ustadz nggak mati-mati?
Selama rezeki belum penuh, selama ajal belum komplit, orang tidak akan mati. Berapa banyak orang bunuh diri tak mati-mati. Berapa banyak orang makan pil tidur tidak mati-mati. Padahal menurut perhitungan dia kalau dimakan ini 15, insya Allah mati. Tidak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang mengikatkan lehernya, ditambatkannya ke kayu, melompat dia, bukan dia mati, kayu itu patah. Berat dia 200 kilo. Oleh sebab itu maka ini pelajaran buat kita bahwa kita istiqomah apapun yang terjadi, diantaranya dengan cara melihat orang sakit. Kalau tidak mempan juga melihat orang sakit, ada dosis yang lebih berat lagi, melihat orang mati. Cuman sekarang orang mati pun nggak bisa dilihat, dibungkus pakai plastik, kena COVID, tak bisa dilihat. Pak Ustadz, bagaimana tetangga kami hubungan dekat, jiran, orangnya baik, sekarang dilarang disolatkan karena dia dalam plastik. Solatkan dari atas kuburnya. Tahu di mana kuburnya? Iya, solatkan dari atas. Kalau dia laki-laki, pada bagian kepala. Kalau dia perempuan, pada bagian pinggang. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqqa thawbul abyadu minad das wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qih min fitnati qabri 'adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fidana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Gak hafal panjang Pak Ustaz, yang pendek aja, edisi pendek. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Gak hafal juga Pak Ustaz, ya saya kasih yang paling pendek. Allahumma fir lahu warhamhu. Gak bisa juga Pak Ustaz, mati aja lah. Kalau kita sholat jenazah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu takbir yang keempat, begitu takbir langsung salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Karena doa takbir keempat itu sudah ditarik ke takbir ketiga. Tapi di tempat kita di Indonesia, doa takbir keempat itu masih ada lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Apa dalil boleh salat jenazah dari atas kubur? Nabi datang ke masjid, lalu Nabi bertanya ke sahabat, mana perempuan yang biasa menyapu masjid ini? Dia meninggal ya Rasulullah. Kenapa saya tidak dikasih tahu, kata Nabi? Ya, tukang sapu perempuan biasa aja, menurut kami nggak terlalu penting. Kalian sudah menyepelekan dia. Mana kuburnya? Ditunjukkanlah kuburnya. Nabi datang ke kuburnya dan menyolatkan jenazahnya dari atas kubur. Jadi kalau ada keluarga, sahabat, tetangga, jiran, satu kampus meninggal dia, jangan biarkan berlalu begitu saja. Datang ke kuburnya, sholat dari atas. Tapi kuburnya jauh Pak Ustadz, di Jakarta, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Sorong. Sholat ghaib dari Lampung. Usolli sunnatal ghaib. Saya sholat ghaib 4 takbir untuk saudaraku ini. Bacaannya tetap sama, tidak putus sampai kapanpun. Nabi saja mensolatkan ghaib seorang raja di Ethiopia, namanya Najasyi. Najasyi ini baik orangnya. Ketika sahabat Nabi hijrah ke Ethiopia, dia berikan perlindungan suaka politik. Maka ketika dapat kabar dia meninggal, Nabi melaksanakan sholat ghaib. Ini tetangga kita, kawan kita, orang baik, dia meninggal. Kita cuman update status, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disusul oleh Pak RT dan Pak RW. Amin, 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 amin. Ini sudah rusak sekarang komunikasi kita. Dulu kalau ada acara anak orang nikah, kita datang berdoa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau ada anak orang lahir, kita datang ikut akikah, barakallahu laka fil mawhub wa syakarta lawahib wa ruzikta birrah wa balagha asyuddahu. Kalau ada orang meninggal, kita datang. Dulu begitu. Sekarang semuanya tidak datang, semuanya diwakili online. Tapi masuk surganya mau offline. Ini kan nggak seimbang. Oleh sebab itu maka komunikasi ini harus kita robah. Malam ini di tengah COVID tetap ikut protokol kesehatan. Kursi tetap dikasih palang, artinya duduk di sini satu, di sini satu. Tetap pakai masker, tetap disediakan hand sanitizer. Menunjukkan bahwa kita ingin komunikasinya langsung. Mudah-mudahan komunikasi kita tidak dapat dirusak oleh apapun, insya Allah. Amin. Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp,
satu sisi merapatkan yang jauh, tapi di sisi lain justru menjauhkan yang dekat. Yang di Riau dengan yang di Lampung bisa dekat dengan grup WhatsApp, dengan Instagram, tapi yang sudah dekat justru makin jauh. Buktinya apa? Orang duduk di kursi yang sama tapi bicara dengan orang yang berbeda. Yang satu bicara dengan orang Solo, yang satu bicara dengan orang Medan, yang satu bicara dengan orang Sulawesi. Masing-masing dengan dunianya sendiri. Ada satu yang jatuh pingsan, bukannya ditolong malah dipoto. Komunikasi kita sudah rusak. Oleh sebab itu maka kita mesti istiqomah, pakai cara yang dulu. Adapun webinar, pengajian online, maka ini hanya sebagai pendukung saja, bukan primer. Ini sebagai sekunder, bukan pokok. Ini hanya sebagai cabang-cabang saja. Karena kalau tidak, istiqomah kita akan rusak. Khawatirnya kalau kita tidak datang silaturahim, nanti pas kita meninggal semuanya mau di online kan. Mana bisa mandi jenazah online? Mana bisa menguburkan jenazah online? Semuanya mesti offline. Maka disebut dia dengan fardu kifayah. Kenapa disebut dengan fardu kifayah? Kalau dilaksanakan 2 orang, 1 orang, gugurlah kewajiban kita bersama. Kifayah, kifayah artinya cukup dilaksanakan 1-2 orang. Tapi kalau sampai tidak dilaksanakan fardu kifayah, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengkuburkan, maka satu Lampung ini ikut menanggung dosanya. Abdul Somad walaupun bukan dari Lampung, dari Riau, berada di Lampung, ikut juga kecipratan dosanya. Itulah namanya dosa kering. Ternyata dosa ini macam aki juga, Pak. Ada kering, ada basah. Dosa kering nggak ada untungnya sama sekali. Dosa basah contohnya korupsi. Ada dosanya tapi untungnya ada juga sih. Nah, itu namanya dosa basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.